Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 2109106035. Pada video ini saya akan mengerjakan kuis 2 dari mata kuliah Matematika Distrik, yaitu membuat program dari soal yang tertera. Oke, langsung saja ke nomor 1, yaitu nyatakan PBB 1242 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Ya. Mungkin langsung saja saya jalankan dulu programnya. Pertama, bilangan pertamanya itu 1242, lalu bilangan keduanya itu 1986. Akan menghasilkan ini. Ya. Lalu akan saya coba untuk menjelaskan programnya. Jadi pertama ini ada fungsi PBB dengan parameter A dan juga B, di mana A dengan B ini adalah A sebagai bilangan pertama dan B ini nantinya sebagai bilangan kedua. Nah, lalu di sini di dalam fungsi PBB ini ada percabangan if A sama dengan 0. Apakah A sama dengan 0? Nah, kalau kita lihat berdasarkan soal, A-nya itu adalah 1242. Nah, kalau kita masukkan ke percabangan ini, apakah 1242 sama dengan 0? Tentu saja tidak. Maka akan lanjut ke selanjutnya yaitu else ini. Nah, dalam else ini, itu dia ada yang namanya fungsi rekursif, di mana dia akan mengulang terus sampai nanti A-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu A-nya ini nanti akan diganti dengan modulus dari B dan A. Lalu yang B ini diganti, yang B di sini kita ganti dengan nilai A. Nah, karena tadi 1242 itu tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke sini. Lalu di sini nilainya adalah 1986. Sisa dari pembagian 1986 dibagi 1242. Lalu hanya ini menjadi 1242. Begitu terus seterusnya sehingga nanti yang di sini itu akan sama dengan 0. Jika sudah sama dengan 0 akan mereturn nilai B-nya. Di mana dalam konteks ini B-nya itu adalah nanti 6. Nah, B-nya nanti di-returnkan lalu ditaruh ke variabel hasil. Sehingga jika kita print output-nya itu PBB dari ini format A, lalu format B, dan format B adalah format hasil. Yaitu PBB dari 1242 dan 1986 adalah 6. Mungkin begitu soal dari nomor 1. Selanjutnya ke nomor 2. Ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai atau bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda dalam C kombinasi AB saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Ya. Mungkin langsung saya taruh ke program dulu. Jumlah soalnya itu adalah 15. Nilai minimal per soalnya itu 8. Dan jumlah nilai keseluruhan atau nilai maksimalnya itu 100. Nah, tidak ada cara. Mungkin sebelumnya saya jelaskan programnya dulu. Jadi pertama ini ada menginput jumlah soalnya tadi. Dalam konteks ini soalnya itu ada 15. Lalu nilai minimal per soalnya kita inputkan itu adalah 8. Lalu nilai maksimalnya itu adalah 100. Lalu kita hitung sisa nilainya. Sisa nilainya ini kita dapatkan dari nilai maksimal ini, kita kurangi hasil kali dari nilai minimal per soal, dikalikan dengan jumlah soal. Nah, nantinya sisa nilainya ini digunakan untuk percabangan. Jika sisa nilainya ini dia kurang dari sama dengan 0 atau negatif, maka dia tidak ada cara. Jika tidak, maka akan dapat hasilnya. Nah, lalu kenapa ini tidak ada cara? Mungkin kalau dijelaskan, kita bisa jelaskan sedikit. Kenapa? Karena nilai minimal per soalnya ini tidak memenuhi syarat. Karena jika kita
punya nilai maksimal 100, lalu kita punya 15 soal, kita tinggal bagikan 15, maka nilai maksimal per soalnya itu adalah 6,6667. Sementara di soal, nilai minimal per soalnya itu 8. Jadi sudah melebihi nilai maksimal per soalnya. Jadi mungkin sebagai contoh aja, kalau kita pakai nilai minimal per soalnya itu 6, misalnya ini jumlah 15, dan nilai minimal per soalnya itu kita contohkan 6, maksimal 100, maka akan mendapatkan hasil karena dia memenuhi syarat. Karena sisa nilainya ini dia tidak kurang dari sama dengan 0. Sehingga mendapatkan hasil segini, C24, kombinasi 24,10. Selanjutnya di nomor 3, ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian, sehingga untuk masing-masing soal, A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, B. Urutan buku dalam susunan bebas. Kita jalankan dulu ininya, programnya. Misalkan banyak topik buku itu ada 4. Buku pertama itu adalah basis data dengan jumlah 6. Buku kedua itu adalah metode numerik dengan jumlah 3. Dan buku ketiga itu buku algoritma dengan jumlah 4. Lalu yang keempat itu jaringan dengan jumlah 5. Nah, ini langsung ada hasilnya. Kita jelaskan programnya. Nah, jadi pertama ini ada fungsi faktorial, dimana fungsi ini itu untuk memfaktorialkan suatu bilangan. Ini jika n-nya sama dengan 1 atau n sama dengan 0, maka dia return 1 sehingga nanti selesai. Jika tidak, maka dia akan memfaktorialkan, yaitu n dikali faktorial n kurang 1. Nah, lalu ini ada list buku sebagai tempat buku nanti. Lalu ini ada inputan banyaknya topik buku. Lalu di sini ada perulangan dari I sampai banyaknya topik buku tadi. Lalu di sini ada dictionary buku dengan ini buku topik, input topik buku. Ini nanti kita menginput topik buku ini sebagai kunci dari dictionary ini. Lalu kita input jumlah bukunya ini sebagai value dari buku nanti. Lalu setiap dictionary-nya ini nanti akan dimasukkan ke list buku. Selanjutnya, ini ada banyak cara menyusun ngeprint, banyak cara menyusun di buku setiap topik. Lalu sini ada list cara. Jadi di sini kita pertama memfaktorialkan setiap topik buku yang ada. Itu dengan cara yang ini. For buku di dalam list buku. Di dalam list buku tadi ada 4, yaitu faktorial buku jumlah. Buku pertama, yaitu basis data, itu adalah 6. Kita faktorialkan 6, maka akan mendapatkan hasilnya itu adalah 720 cara. Seperti ini. Lalu 720 ini kita akan masukkan ke list cara ini. Nah, selanjutnya metode numerik itu ada 3 jumlah bukunya. Kita faktorialkan 6. Di algoritma pemrograman itu ada 4, kita faktorialkan jadi 24. Di jaringan ada 5, kita faktorialkan menjadi 120 cara. Lalu cara-cara tadi itu kita masukkan ke list cara ini atau array cara. Selanjutnya untuk menghitung topik yang sama bersebelahan, itu dengan cara ini. Jadi setiap cara tadi ini kita tinggal kalikan. Jadi nanti 720 dikalikan 6, dikalikan 24, dan dikalikan 120. Sehingga akan mendapatkan hasil, berapa ini? Ya, segini. Gini cara. Selanjutnya yang B dengan susunan bebas. Ini yaitu pertama kita jumlahkan dulu banyaknya buku tadi.
Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 kita jumlahkan. Setelah itu kita yang cara tadi kita kalikan. Jadi nanti kita kalikan juga ini 720 kita kalikan 6 kalikan 24 kalikan 120. Lalu nanti dihitung dengan cara faktorial dari jumlah buku dari semua topik dibagi dengan hasil kali dari setiap cara tadi. Sehingga akan mendapatkan hasil ya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin tidak terlalu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.